Halo, salam matematika, salam sehat untuk kita semuanya. Apa kabar kalian di sana? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Pada video pembelajaran ini, kita masuk ke edisi MyMath kelas 7 untuk pembahasan latihan ulangan PLSP pada modul PJJ halaman 42. Ini videonya kita bagi beberapa part. Ini part pertama. Yuk kita lihat nomor 1. Usia ayah P tahun dan ayah 6 tahun lebih tua dari paman. Jika jumlah umur paman dan ayah 38 tahun, maka model matematika yang tepat adalah apa? Kita buat permisalan ya, sesuai dengan yang diketahui. Ayah itu P tahun. Kemudian paman 6 tahun lebih tua, berarti kata lebih itu pakai operasi tambah dari ayah. Ayah itu P tahun, jadi 6 tambah P tahun. Nah, sekarang jumlah umur paman dan ayah 38, berarti paman ditambah ayah sama dengan 38. Kita masukkan ya, 6 tambah P, kemudian ditambah lagi dengan ayah, P sama dengan 38. P nya ada 2, jadi P ditambah P, 2P, kemudian 6 berdiri sendiri, 2P tambah 6 sama dengan 38. Nah, jadi kalimat ini jika diubah ke dalam model matematika, yang paling tepat adalah 2P ditambah 6 sama dengan 38. Cobanya opsi A. Oke, semoga paham ya. Soal kedua ya. Keliling kebun sayuran yang berbentuk persegi panjang adalah 140 meter. Oke. Jika lebar kebun 30 meter, berapakah panjangnya? Nah, ini berarti kita menggunakan rumus dari keliling persegi panjang. Kita tahu ya, rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali P ditambah 2 kali L. Untuk keterangan P dan L-nya kita ikutin sesuai di sini. Jika lebar yang diketahui 30, artinya P-nya ini masih tulis tidak ada diketahui, jadi 2P. L-nya 2 kali 30. Kelilingnya sudah diketahui, nilainya yaitu 140. Kita tulis di kiri 140. Nah, sekarang kita lihat kiri dan kanan ini ada bilangan yang bisa kita bagi bersama. 140 bisa dibagi 2, juga bisa dibagi 2. Jadi semuanya kita bagi 2 ya. Nah, kita bagi 2, ini hilang. Di kiri 140 bagi 2, 70. Yang kanan tinggal P ditambah 30. Nah, akhirnya kita tahu bahwa P adalah 70 kita kurangi 30. Nilai P sama dengan 40. Satuannya meter. Jawabannya adalah opsi C. Oke, semoga paham ya. Soal ketiga. Jumlah dua bilangan ganjil adalah 38. Jika selisih kedua bilangan ganjil, maksudnya itu adalah 4, maka bilangan yang terbesar dari dua bilangan ganjil itu ya. Jadi kita buat permisalan dari setiap kalimat ini dengan satu persamaan. Kalimat pertama, jumlah dua buah bilangan ganjil. Jadi kita tidak tahu ya, bilangan pertama dan keduanya kita misalkan saja dengan variabel. Bilangan pertama anggaplah A, lalu bilangan kedua kita anggap B, sehingga kalimat pertama akan membentuk persamaan A ditambah B sama dengan 38. Kita lanjut kalimat kedua nih, jika selisih kedua bilangan itu 4. Jadi bilangan pertama dikurangi bilangan kedua itu hasilnya 4.
Nah, kita dapat dua persamaan, sehingga persamaan ini A tambah B sama dengan 38 dan A kurangi B sama dengan 4 bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi. Karena di sini variabel A ini memiliki koefisien yang sama, yaitu 1. Jika kita kurangi, A dikurangi A hilang ya. Sementara variabel B dikurangi negatif B. Di sini tulis ya. Nah, penulisannya kayak gini. Supaya paham. B dikurangi B itu jadi tandanya bersamaan ya. Jadi B tambah B. Jadi 2B. 38 dikurangi 4 itu sama dengan 34 ya. Sekarang 2B sama dengan 34, berarti B 34 dibagi 2 yaitu 17. Nah, karena B nya adalah 17, anggap bilangan yang kedua tadi, kita bisa mencari bilangan yang pertama dengan menggantikan nilai B pada persamaan pertama nih. Jadi A tambah B itu sama dengan 38, B nya diganti 17 ya. A ditambah 17 sama dengan 38. Berarti A 17 pindah ruas ke kanan ya. Jadi tandanya negatif. 38 dikurangi 17. A sama dengan 21. Dari dua bilangan ini, 21 dan 17, yang paling besar itu adalah 21. Sehingga jawabannya adalah opsi B. 21. Semoga paham ya. Soal keempat. 3 lusin pensil dibagi rata kepada sejumlah anak, sehingga masing-masing menerima 5 batang pensil dan ada sisanya 1 batang pensil. Pertanyaannya, banyak anak yang menerima pensil tersebut berapa? Oke, kita harus cari dulu 3 lusin itu sama dengan 36 ya. Jadi 36 pensil dibagi sejumlah anak. Dibagi sejumlah anak yang kita misalkan ini dengan variabel misalnya X. Dibagi X. Sehingga masing-masing menerima sama dengan 5 pensil dan bersisa 1 batang pensil. Nah, arti sisa di sini berarti masih ada yang tidak dibagikan. Berarti bisa kita kurangi dari jumlah total pensil awal. Jadi 36 dikurangi 1, kita bagi dengan sejumlah anak yang tidak tahu, dibagi X sama dengan 5. 35 dibagi X sama dengan 5. Ya, jadi X sama dengan, kita bisa dapat berapa nilai X itu dengan cara 35 kita bagi 5 itu ya. X sama dengan 7. Jadi jawabannya adalah opsi B. Oke, semoga paham ya. Soal kelima ya, atau soal yang terakhir di video bagian pertama ini. Uang ibu sebanyak 150.000 setelah diberikan kepada 2 anaknya untuk keperluan sekolah dalam jumlah yang sama, punya sisa 20.000. Berapa rupiahkah uang yang diterima masing-masing anaknya? Oke, ini kayak nomor 4 ya, tapi kebalikannya. Jadi uang ibu 150.000 kemudian dibagi 2. Ini sudah ada dibagi 2. Nah, punya hasil yang kita tidak tahu yaitu misalkan X, lalu punya sisa 20.000. Nah, karena ini sisa 20.000 tidak diberikan kepada anak, maka kita bisa kurangi dari uang ibu awal. Jadi kita buat 150.000, kita kurangi 20.000 dulu. Kemudian kita bagi 2, hasilnya adalah X. Kurangi ya, ini 150.000 kurangi 20.000 yaitu 130.000. Kita bagi 2 sama dengan X. Berapakah X? Ya, bisa ya. X sama dengan 130.000 dibagi 2 yaitu 65.000.
Jadi masing-masing anak itu mendapatkan atau menerima uang sebesar 65.000. Jawabannya adalah C. Oke, semoga paham ya untuk video bagian pertama ini. Sampai jumpa nanti pada video bagian kedua, masih dalam pembahasan persiapan ulangan di PLSP kelas 7. Salam matematika.